Hai Sobat Foto, kembali lagi bersama denganku Yedija. Di dalam video kali ini gue mau mereview satu barang lagi, yaitu SSD eksternal yang kira-kira sekitar 2-3 minggu lalu baru aku beli, yaitu SSD Adata ini. Nah, mau tahu gimana performanya dan review dari aku gimana? Langsung kita mulai aja. Nah, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa aku membeli SSD Adata ini. Jadi sebelumnya aku sudah punya SSD ini, SanDisk ini. Nanti aku akan bandingin juga gimana performanya dibanding dengan yang Adata ini. Untuk SSD Adata ini aku beli di Tokopedia, kurang lebih harganya sekitar 900 ribuan, itu sekitar sebulanan yang lalu. Dan untuk yang SanDisk ini juga sama-sama 512 GB. Ini aku beli 2 tahun lalu, harganya 2,3 juta. Jadi udah beda jauh banget ya guys perbandingan antara 2 tahun itu. Dan juga memang kalau dari merknya kan juga beda. SanDisk memang kita tahu lah ini udah terkenal. Kalau Adata memang dia lebih ekonomis, harganya juga lebih bersahabat. Nah, jadi aku singkirin dulu yang SanDisk ini. Jadi ketika kalian membeli Adata ini, kalian mendapatkan kabel yaitu USB-C to C ini dan kabel USB-C to A. Jadi kalau kalian pakai laptop yang udah USB-C, kalian bisa pakai C to C ini karena portnya di sini pakai USB-C. Kalau kalian masih pakai laptop yang pakai USB-A, kalian bisa pakai kabel yang ini. Nah, ini beda waktu aku beli SanDisk dulu aku dapetnya cuma satu kabel, tapi dapat konverternya juga. Mana ya? Nah, konverter seperti ini. Terus untuk kualitas bodinya, ini kalau aku lihat bisa didengerin, ini kayak kosong banget gitu ya. Jadi menurut aku dari segi kualitas bodinya ini kurang bagus sih sebenarnya, kayak plastik banget gitulah. Ya ini juga bukan kayak yang jelek banget gitu, cuman menurut aku sih usahain kalau kalian punya Adata ini jangan sampai jatuh, takutnya bisa pecah. Kalau jatuhnya agak keras sih, feeling aku sih ini bakal pecah sih seperti itu. Atau kalian bisa kasih casing atau kasih pelindung busa-busa gitu, mungkin bisa membantu. Kalau dibandingin yang ini, yang aku beli yang SanDisk yang ini kan banyak kayak karet, dia lebih keras dan bisa menahan benturan juga. Dan kalau untuk cipratan-cipratan air juga yang SanDisk yang ini lebih tahan dibandingkan dengan yang Adata ini. Ya tapi dengan perbedaan harga yang jauh itu ya pasti beda juga lah ya untuk kualitasnya. Terus kalau untuk kabelnya sendiri, ini kualitasnya menurut aku termasuk yang bagus punya. Tapi untuk masuk ke sininya dia agak seret gitu sih kalau dibandingin yang punya aku yang SanDisk ya, seperti itu. Tapi ya ini bukan hal yang masalah sih, dan kalau rusak pun kalian bisa membeli kabel lagi sebenarnya. Terus sekarang untuk ke spesifikasinya. Jadi yang Adata ini itu dia sudah menggunakan protokol USB-C dengan speednya USB 3.2, yaitu bisa mencapai 10 GB per second. Beda dengan yang aku punya yang SanDisk yang lama ini. Yang SanDisk ini hanya USB 3.1, jadi speednya hanya 5 GB per second. Jadi secara kecepatan yang Adata ini seharusnya bisa 2 kali lebih cepat dibandingkan yang SanDisk ini. Nah, nanti aku akan coba juga untuk tes menggunakan software dan real world testingnya. Nah, tapi ini juga hal yang perlu kalian perhatiin ya. Jadi kalau kabel bawaannya ini udah mencakup USB 3.2. Jadi kalau misalkan ya aku pakai Adata ini tapi aku menggunakan kabel yang lama, yang ini kan kabelnya masih USB 3.1, itu kecepatannya nggak akan semaksimal kalau aku pakai kabel bawaannya yang memang spek kabelnya udah lebih tinggi seperti itu. Ya memang USB-C agak ribet sih, tapi ya kalian harus perhatiin itu. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke pengujian kecepatan SSD Adata ini dan aku bandingin dengan yang SanDisk yang lama ini. Nah, sekarang coba aku pakai software Blackmagic Design untuk speednya. Di sini aku menggunakan coba 1 GB. Nah, jadi hasilnya seperti yang kalian lihat di monitor kalian.
Ini untuk yang SanDisk ini memiliki kecepatan tulis 111 MB per second dan kecepatan baca sekitar 332 MB per second. Jadi kurang lebih ini memang speed dari USB 3.1 yang bandwidthnya itu 5 Gbps. Dan untuk yang pengujian SSD ADATA ini impresif banget sih guys. Jadi untuk speednya, kecepatan tulisnya ini bahkan mencapai 474 MB per second dan kecepatan bacanya mencapai 515 MB per second. Jadi untuk kecepatan tulisnya sendiri ini bisa dibilang 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan SanDisk yang ini. Dan untuk kecepatan bacanya SSD ADATA ini sekitar 1,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang SanDisk SSD ini. Nah, jadi untuk pengujian kedua ini, untuk media kopinya aku menggunakan CF card dari kamera, dan di dalamnya ada file berukuran 30 GB kurang lebih, dan satu filenya berukuran 4 GB seperti itu. Dan aku langsung copy ke SSD SanDisk dan SSD ADATA. Nah, terus untuk hasilnya, untuk yang SanDisk SSD ini membutuhkan waktu 6 menit 53 detik. Sedangkan untuk yang SSD ADATA ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 menit 23 detik. Jadi ada perbedaan sekitar 1,5 kali, hampir 2 kalinya ya, ini lebih cepat dibandingkan menggunakan SanDisk ini. Karena untuk write speednya tadi juga di softwarenya itu bahkan 3 kali lebih cepat kan. Seperti itu. Kalau kalian memang mau mencari SSD yang cepat dan harganya juga bersahabat, kalian bisa membeli SSD ADATA ini guys, menurut aku. Terus sekarang aku mau cerita sedikit juga kenapa aku menggunakan SSD, at least buat sekarang ini untuk semua pekerjaan aku. Ya karena SSD ini, mau yang ADATA atau mau yang SanDisk aku punya ini, semuanya memiliki kelebihan udah solid state, jadi nggak ada spinning drive-nya di dalam. Dan untuk kecepatannya sebenarnya untuk yang SanDisk ini pun ini udah cukup sebenarnya. Aku sering juga mengedit video 4K bahkan, dan footage-nya itu berada di SanDisk ini. Meskipun jadi agak panas, tapi aku belum pernah ngerasain sampai overheat banget, dan itu udah kenceng banget. Nah, kalau kalian mau lebih kencang lagi ya kalian harus pakai yang USB 3.2 atau yang ADATA ini. Atau kalau yang aku tahu SanDisk ini juga ngeluarin seri ekstrimnya itu udah USB 3.2, tapi untuk harga ya jangan dibandingkan juga sih. ADATA ini jauh sekali lebih murah dibandingkan SanDisk Extreme ini. Terus untuk kelebihan lainnya aku juga udah coba yang ADATA SSD ini juga kompatibel ke beberapa handphone terutama Android yang udah menggunakan USB-C guys. Jadi kalau mungkin kalian mau memindahkan data dari handphone kalian ke laptop, itu kalian bisa menggunakan SSD ini sebagai media untuk memindahkan dibandingkan menggunakan flash disk, karena ya ini lebih besar kapasitasnya dan lebih kencang juga tentunya dibandingkan dengan flash disk. Nah, jadi itu sedikit review dari aku, sekian dulu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan bye.